Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga landasan bandara licin, pesawat karavan milik Smart Air tergelincir di Intan Jaya. Tidak terima keluarganya meninggal dunia, warga di Mimika blokade jalan dan berujung ricuh dengan polisi. KPU Merauke sulit menemukan anggota KPPS di wilayah terpencil. Warga di Jalan SBM, Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu geger melihat mayat seorang remaja pria yang terkapar di halaman rumahnya. Pria bernama Karel, berusia 17 tahun, tewas dengan luka tikaman benda tajam di bagian dada. Polisi langsung mengamankan lokasi kejadian dan melarang warga untuk mendekati TKP. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebuah obeng yang diduga digunakan pelaku untuk menikam korban. Kabar duka mengejutkan para pendukung pasangan calon gubernur Papua Selatan nomor urut 1. Calon Wakil Gubernur Petrus Safan Sabtu lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Pengharapan, Merauke. Dalam Pilkada Papua Selatan, Petrus Safan berpasangan dengan calon gubernur Darius Gepse. Selama 2 hari terakhir, almarhum menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Bunda Pengharapan akibat kelelahan. Menurut Paul Kalalo, Humas RSUD Merauke, Petrus dilarikan ke rumah sakit dan langsung masuk ruang ICU. Namun setelah 2 hari menjalani perawatan, Petrus akhirnya meninggal dunia. Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu lalu terbakar. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan ratusan lapak pedagang di dalam pasar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu lapak pedagang. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, ditambah belasan mobil tangki. Namun api tidak mudah padam karena banyak barang yang mudah terbakar. Kebakaran di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong, sudah 2 kali terjadi. Marinir Lantamal 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja di Pelabuhan Laut Jayapura, Ahad kemarin. Tentara menyita 600 gram ganja yang akan diselundupkan ke Papua Barat. Saat penangkapan, pelaku melompati pagar pelabuhan sehingga aparat curiga dan menggeledah pelaku. Hingga kini barang bukti dan pelaku diserahkan ke Polresta Jayapura Kota guna pengembangan penyelidikan. Gedung kantor distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat terbakar. Warga mencoba memadamkan api, namun karena angin kencang, api sulit dipadamkan. 2 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kecelakaan sepeda motor di Merauke, Papua Selatan kembali merenggut korban jiwa. 2 sepeda motor saling adu banteng atau saling tabrakan dari arah berlawanan di Jalan Kurik, Kelapa Lima pada Selasa malam.
Saksi mengatakan salah satu pengendara Eduardo memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Ketika ia hendak menyalip kendaraan di depannya, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai Domingus dengan kecepatan tinggi dan kedua pengendara saling bertabrakan. Saking kencangnya kecepatan menyebabkan Eduardo tewas di tempat. Sementara Domingus sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya juga tidak tertolong. Ia meninggal karena pendarahan serta luka serius di bagian kepala. Pada hari yang sama, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor juga terjadi di Jalan 7 Wali-Wali, Merauke. Seorang pemotor tewas di tempat akibat terseret mobil box sejauh 20 meter. Korban Yosep yang membonceng anaknya saat itu berusaha menyalip sebuah mobil box di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul sepeda motor dan terjadi tabrakan. Yosep dan anaknya terpental, namun Yosep bernasib naas. Tubuhnya bersama sepeda motor yang dikemudikan masuk ke kolong mobil box, lalu terseret sejauh 20 meter. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.